Langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu kita itu harus memisalkan. Di sini kan ada dua pernyataan nih. Misalkan guru hadir di kelas ini dia adalah P, kemudian yang siswa senang ini adalah Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kita. Jadi di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan ekuivalen atau pernyataan yang setara, di mana pernyataan setara itu artinya dia itu sebetulnya memiliki nilai yang sama. Tapi sebelum kita mempelajari terkait dengan pernyataan yang setara ini, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan ingkaran suatu pernyataan atau negasi, di mana ingkaran dari suatu pernyataan itu dia merupakan sebuah pernyataan yang meniadakan yang ada. Atau biasanya ingkaran itu dia disisipkan dengan kata tidak atau bukan maupun yang lainnya. Dan yang perlu kita perhatikan di sini bahwa jika ada pernyataan P, ingkaran dari P ini dia disimbolkan seperti tanda seperti ini. Jadi kita membacanya adalah minus P seperti itu untuk memudahkan kita dalam membacanya. Kemudian kita contoh. Misalkan P itu adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Maka negasi dari P itu adalah Indonesia bukan negara kepulauan. Nah, itu yang dinamakan dengan ingkaran. Kemudian kita juga harus tahu tabel kebenaran dari ingkaran atau tabel kebenaran dari negasi, bahwa jika pernyataan P itu dia benar, maka negasi dari benar itu dia salah. Kemudian jika pernyataan P itu salah, maka negasinya salah itu adalah benar. Nah, ini adalah dua konsep dasar di dalam negasi yang harus kita ingat di dalam nanti kita itu menghubungkan suatu pernyataan yang ekuivalen atau setara. Setelah itu baru kita akan membahas terkait dengan pernyataan yang ekuivalen atau setara, di mana pernyataan yang ekuivalen sendiri merupakan pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, maksudnya apa sih nilai kebenaran yang sama itu? Nanti akan coba kita buktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi jika ketika teman-teman mencoba suatu permasalahan dan lupa untuk pernyataan yang setara itu bagaimana, jadi bisa dibuktikan sendiri dengan menggunakan tabel kebenaran. Dengan syarat bahwa harus paham terlebih dahulu terkait dengan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan juga biimplikasi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita akan membuktikan dua pernyataan yang ekuivalen. Misalkan di sini, apakah benar sih jika P maka Q itu dia ekuivalen dengan negasi P atau Q? Oke, berarti langkah pertama itu kita harus membuat tabel terlebih dahulu untuk membuktikannya. Di mana kita tahu bahwa pernyataan P itu kan kebenarannya benar-benar, kemudian salah-salah. Kemudian tabel Q dia benar-salah, benar-salah. Kemudian negasi P artinya kalau P itu benar-benar salah-salah, maka negasi P itu adalah salah-salah, benar-benar. Kemudian untuk negasi Q berarti dia adalah salah-benar, salah-benar. Nah, kemudian kita ingat konsep diimplikasi. Ini jika P maka Q, jadi perhatikanlah kolom P sama kolom Q. Dia akan bernilai salah jika benar maka salah. Jadi yang benar-benar ini adalah benar, kemudian yang benar salah ini adalah salah, kemudian yang salah benar ini adalah benar, kemudian yang salah maka salah ini adalah benar. Ini adalah tabel kebenaran jika P maka Q. Nah, sebetulnya sekarang kita akan buktikan juga untuk tabel kebenaran negasi P atau Q. Kita ingat
Atau itu dia hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataannya bernilai salah. Jadi, misal ini, salah atau benar, dia adalah benar. Kemudian salah atau salah, dia adalah salah. Benar atau benar, dia adalah benar. Benar atau salah, dia adalah benar. Kalau kita perhatikan, kolom jika P maka Q dengan negasi P atau Q, nilai kebenarannya itu sama. Maka inilah yang dinamakan kedua pernyataan tersebut itu adalah ekuivalen atau setara. Kemudian, sekarang kita akan ke yang kedua. Yang kedua, yaitu jika P maka Q, maka dia itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Oke, kita akan langsung saja buktikan. Untuk pernyataan P itu nilai kebenarannya sama, yaitu benar-benar salah-salah. Kemudian untuk Q itu adalah benar-salah, benar-salah. Kemudian untuk negasi P itu adalah salah-salah, benar-benar. Kemudian negasi Q itu adalah salah benar, salah benar. Nah, tadi diimplikasi jika P maka Q itu akan bernilai salah jika benar maka salah. Maka benar-benar ini benar, benar maka salah dia adalah salah maka benar dia adalah benar, dan salah maka salah dia adalah benar. Kemudian yang kedua, negasi Q maka negasi P. Maka salah-salah itu benar. Kemudian benar dan salah itu adalah salah. Kemudian salah maka benar itu adalah benar. Dan benar maka benar itu adalah benar. Kalau kita perhatikan, kedua kolom terakhir ini, dia bernilai sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika P maka Q itu dia ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Dan ini jika negasi Q maka negasi P ini, dia dinamakan dengan kontraposisi dari jika P maka Q. Jadi pada umumnya, untuk ekuivalensi itu, dia hanya ada dua. Yang pertama, yang tadi, yaitu kalau ada jika P maka Q, itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Kemudian yang kedua, jika P maka Q, itu ekuivalen dengan kontraposisinya, yaitu jika negasi Q, maka negasi P. Oke, sekarang kita akan coba beberapa kasus di dalam ekuivalensi. Untuk kasus yang pertama di sini. Jika guru hadir di kelas, maka siswa senang. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita itu harus memisalkan. Di sini kan ada dua pernyataan nih. Misalkan guru hadir di kelas ini dia adalah P, kemudian yang siswa senang ini adalah Q. Maka pernyataan ini kan berbentuknya implikasi, yaitu jika P maka Q, gitu ya. Maka tadi P maka Q ini dia akan setara dengan min P atau Q, ya. Atau yang kedua itu setara dengan kontraposisinya, yaitu negasi Q maka negasi P. Ya udah, tinggal kita cari antara kedua ini. Ada tidak? Berarti ketika P-nya di sini guru hadir di kelas, maka negasi P itu artinya guru tidak hadir di kelas. Ya, berarti kita cari yang guru tidak hadir di kelas. Ada nggak guru tidak hadir di kelas? Oh, ada. Yang C, D, dan E. Kemudian dia dipisahkan dengan atau di sini. Berarti yang E dia bukan. Kemudian atau Q itu artinya siswa senang. Maka kalau C dan D itu kita pilih yang siswa senang. Maka jawabannya adalah yang D. Di mana ini guru tidak hadir di kelas, dia adalah negasi P. Kemudian siswa senang itu adalah Q. Maka ini adalah pernyataan yang ekuivalen atau yang setara dengan jika guru hadir di kelas maka siswa senang. Kemudian kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Untuk permasalahan yang kedua, kita lihat
optionnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat, optionnya itu dia dalam bentuk implikasi juga. Artinya sudah dapat kita simpulkan bahwa kita itu harus mencari kontraposisinya. Sama seperti tadi. Jadi kita misalkan dulu ini pernyataan P, X bilangan bulat. Kemudian yang kedua, X kuadrat tambah 1 lebih dari 5 ini adalah pernyataan Q. Maka kita ingat bahwa jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Maka tinggal kita cari negasi dari Q, artinya karena Q ini adalah X kuadrat plus 1 lebih dari 5, maka negasinya adalah X kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan 5. Oke, tinggal kita cari aja X kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan 5. Oh, berarti yang A ini salah, yang B salah, yang C dia juga salah. Oke, negasi Q-nya udah ada. Maka negasi P. P itu adalah X bilangan bulat. Artinya, negasinya adalah X bukan bilangan bulat. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang E. Itu ya. Dimana ini adalah negasi Q dan ini adalah negasi P. Itu adalah cara menentukan pernyataan yang setara. Nah, kemudian silakan teman-teman bisa mencobanya satu kasus terakhir ini, kemudian nanti bisa dituliskan di kolom komentar untuk jawabannya ataukah benar atau salah. Kemudian di video berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas tentang negasi ataupun ingkaran dari suatu pernyataan. Nanti di mana di negasi dan ingkaran ini ada kalimat berkuantor, kemudian ada juga kalimat yang eksistensial dan juga yang lainnya. Mungkin itu pembahasan pada video kita kali ini. Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Dan silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.